Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang air tank yang berkabut ya, atau cloudy water, ammonium spike, bakteria bloom, dan lain-lain. Nah, air berkabut sendiri terjadi bukan cuman ketika kita selesai setting atau awal setup. Ini juga bisa terjadi di umur tank sudah 45 sampai 8 bulan sekalipun. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian lihat di video, tank dat style 120 cm ini sebenarnya juga lagi kena ammonium spike atau cloudy water ya. Kalau hasil identifikasiku sendiri penyebabnya karena ya ini kan soilnya pakai soil bekas, terus pakai silika juga. Jadi kalau menurutku sendiri kotoran atau amoniak bekas tank yang lama itu masih ada, nggak terlalu bersih mungkin ya. Cuman hal yang kayak gini tuh kalian gak usah takut ataupun ragu untuk melanjutkan tank kalian, karena masih bisa untuk diatasi secara gampang. Dan penyebab cloudy water sendiri nggak cuman karena media atau substrat itu nggak kita cuci ataupun belum dicuci secara bersih ya. Penyebabnya juga bisa dikarenakan kadar CO2 terlarut itu overdosis, jadi membunuh bakteri baik yang ditugaskan untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dan media filtrasi juga belum mumpuni ataupun ada kesalahan susunan, media yang dipakai nggak pas juga bisa jadi. Tapi kalian jangan berpikir kalau penyebab keruh tadi dari media ataupun hardscape ya. Nanti kalian pikir soil yang baru kalian beli juga harus kalian cuci. Hal tersebut jangan kalian lakukan, karena secara nggak langsung kalian bakal membuang si nutrisi yang dibawa oleh soil tersebut. Jadi saranku untuk kalian yang menggunakan soil, lebih baik kalian cycling terlebih dahulu tank kalian sebelum kalian tanam. Terus jangan masukkan ikan sebelum air tersebut sudah matur ataupun bakteri baik yang ada di dalam tank bisa berkembang biak dengan maksimal, biar bisa mengurai amoniak yang dihasilkan oleh fauna tersebut lebih baik ya. Pertanyaan yang paling banyak ditanya dengan orang juga gimana cara mengatasi air yang berkabut. Nah, kalau saranku sendiri, kalian bisa lakukan pergantian air lebih rutin, maksimal 50%, paling sedikit itu 10-20%. Usahakan setiap hari. Jangan lupa juga setiap pergantian air itu kalian sifon ya, di bagian dasar ataupun di media substrat itu bisa kalian tepuk-tepuk sembari disedot menggunakan selang ketika menguras air. Sesudah itu kalian bisa suplai bakteri cair lagi untuk menambah bakteri baik di dalam tank kalian. Tapi selebihnya tanpa kalian suplai bakteri cair pun dia bakalan bening juga kok. Cuman mungkin agak terlalu lama beningnya ya. Nah, untuk penyuplai amoniak terbesar itu bukan cuman dari kotoran fauna itu sendiri, juga bisa disebabkan dari dedaunan rontok yang busuk di dalam tank ataupun tanaman yang melting. Juga yang paling besar itu adalah hewan-hewan bersayap atau pasukan langit yang hinggap ke dalam tank kalian ya, terus mati dan membusuk di situ. Jadi pastikan untuk menghindari penyuplai amoniak seperti yang kusebutkan tadi, kalian selalu perhatikan tank kalian, ambil daun-daunan yang mengambang, jangan biarkan di dalam tank. Terus memberi pakan jangan berlebihan. Kalau ada pasukan langit yang hinggap pun segera kalian singkirkan. Selebihnya ketika air tank kalian itu berkabut, ketika semua saran yang udah ku sebutkan tadi kalian lakukan, biasanya di 3-4 hari kemudian dia bakalan bening. Nah, for your information juga ya, bagi kalian yang menggunakan batu zeolit maupun arang aktif, jangan pernah gunakan garam ikan ataupun garam khusus akuarium ke dalam tank kalian ya.
karena itu bisa memicu batu zeolit tersebut melepaskan kadar-kadar amoniak ataupun zat-zat yang gak baik ke dalam tank kalian. Bahasa simpelnya, dia bakal merilis semua kotoran yang udah diserap karena reaksi dari garam tersebut. Jadi hindari itu. Kalau kalian gak menggunakan batu zeolit pun sebenarnya garam gak diperlukan di dalam aquascape, kecuali kalian sedang mengkarantina ikan. Cuman saranku jangan di dalam tank, lebih baik kalian keluarkan ikannya, kemudian karantina ikannya di luar tank itu. Jangan masukkan garamnya ke dalam aquascape kalian. Mungkin cukup sekian ya kita sharing-sharingnya kali ini. Selebihnya lebih baik kalian cegah, jangan sampai itu kejadian duluan. Lebih baik kalian tanggulangi penyebab-penyebab amoniak tersebut. Kemudian semua pasti bakalan indah pada waktunya. Semua orang bisa membuat, tapi belum tentu mereka bisa merawat. Jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video.